yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi sampai detik ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang sehingga sampai saat ini kita masih dalam perlindungannya. Saudara, Bible Exegesis pada saat ini akan membahas kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita bacakan bersama-sama. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, di sini ada dua orang tokoh pembahasan kita pada saat ini, yaitu Melkisedek dan Abram. Iman Abram sangat tinggi, sehingga ia disebut sebagai bapa semua orang beriman, saudara. Dan kuasa rohaninya sangat besar, sehingga siapa yang memberkatinya akan diberkati, dan siapa yang mengutuknya akan dikutuk. Demikian dikatakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Akan tetapi ternyata saudara masih ada yang lebih tinggi lagi daripada Abram. Dia adalah Melkisedek. Alkitab mengatakan secara khusus dalam hal ia memberkati Abram. Nah, itulah bukti bahwa ia lebih tinggi daripada Abram. Lalu di dalam hal ini saudara, yang perlu kita tanyakan adalah apakah artinya Melkisedek lebih tinggi daripada Abram? Maksudnya gimana itu? Yang pertama adalah segi kedudukannya. Dalam segi kedudukannya ia lebih tinggi daripada Abram. Ia adalah atau Melkisedek imam yang menjadi tipe Yesus Kristus. Jadi bukan imam yang biasa. Jabatan kudusnya di hadapan Allah begitu tingginya seperti itu, atau lebih tinggi daripada Abram. Nah, di dalam hal ini saudara, ada yang harus kita perhatikan. Apabila kita menghadapi seorang pelayan Tuhan, kita harus memperlakukan pelayan itu dengan membedakan antara pribadi seorang pelayan dengan jabatan kudusnya. Nah, namanya seorang pelayan saudara masih saja dapat berbuat salah dan juga mempunyai kelemahan. Akan tetapi jabatan kudus yang dimilikinya adalah lebih tinggi. Orang-orang yang mengingat kenyataan itu menghargai pelayan-pelayan Allah. Beberapa kali Daud menyayangkan nyawa Saul yang ingin membunuhnya hanya karena menghargai bahwa Saul itu imam yang diurapi Allah. Nah, saudara, jadi arti yang kedua di sini atau kedudukan Melkisedek lebih tinggi daripada Abram, yaitu ia lebih tinggi daripada Abram dalam hal kerohanian, di mana ia merendahkan dirinya dan meninggikan Allah. Dia tidak pernah meninggikan dirinya. Ia menyebut Allah sebagai Allah yang maha tinggi. Setiap kali ia tidak saja menyebut nama Allah, tetapi Allah yang maha tinggi. Dan kebenaran ini tertulis di dalam Kejadian pasal 14 ayat 19 dan ayat 20. Setiap kali ia berkata mengenai Allah sebagai Allah yang maha tinggi, itu adalah sebuah bukti bahwasanya ia meninggikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, jabatan imamnya pun disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Demikian dikatakan di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18. Dan bukan hanya itu, bahkan ia mengatakan bahwasanya kemenangan Abram terjadi oleh karena kuasa Allah. Dan ia memuji Allah di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20 ya. Ia sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun yang memuji kepada Abram. Hanya ia memberkati Abram dengan kesadaran dalam jabatan kudusnya. Jadi terbukti saudara bahwa kedudukan Imam Melkisedek lebih tinggi daripada Abram. Pemberkatan adalah tindakan pelayan yang menyadari dalam hal jabatan kudus. Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi.
Saudara, kesadaran mengenai tentang jabatan kudus dalam pelayanan bukanlah kesombongan. Dan kesadaran itu membuat pelayan dengan menjaga jabatan kudusnya dan kesuciannya, sehingga kesadaran itu adalah kerendahan hati dan meninggikan Allah atau takut akan Allah. Dan mengenai hal ini Anda bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai ayat 10. Jadi saudara, tindakan Melkisedek yang menerima perpuluhan dari Abraham adalah tindakan di bawah kesadaran mengenai tentang jabatan kudus. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, berarti ia memberikan perpuluhan apa yang diperolehnya dari peperangan. Mari kita bacakan sama-sama di dalam Ibrani pasal 7 ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan di sini saudara, bahwa Melkisedek menerima perpuluhan daripada Abraham dengan tidak menampiknya. Karena tindakan itu adalah tindakan kesadaran dalam jabatan kudus. Atau dengan kata lain, tindakannya lahir dari sikap yang menghargai peraturan keagamaan Yehova. Seperti itulah ia selalu bertindak dengan kesadaran dalam jabatan kudus. Meskipun demikian, ia bukanlah imam yang penuh dengan ritualisme dan tidak mempunyai peri kemanusiaan, yaitu kasih. Ia adalah imam yang mengasihi manusia. Hal itu terbukti dengan ia membawa roti dan anggur untuk Abraham yang letih karena peperangan. Nah, seperti itulah Melkisedek yang lebih tinggi daripada Abraham. Jadi saudara, dari sekian pembahasan kita pada saat ini, dapat kita simpulkan bahwasanya setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun iman kita kepada Allah, tetapi yang harus kita utamakan adalah Allah. Kita jangan sekali-sekali pernah meninggikan diri kita, dan kita selalu menjadi orang yang rendah tetapi meninggikan Allah. Tuhan Yesus memberkati.